Halo semuanya, masuk ke tahun 2026, kita makin sadar kalau punya satu sumber penghasilan aja rasanya udah nggak cukup. Tapi masalahnya, banyak orang bingung. Mau mulai bisnis apa? Atau apa saya punya bakat? Nah, di video kali ini, saya akan bedah 10 ide bisnis sampingan yang paling umum, terbukti berhasil, dan banyak dijalani orang. Menariknya, saya nggak cuma kasih idenya tapi juga tipe orang seperti apa yang cocok buat masing-masing bisnis ini. Jadi, pastikan tonton sampai habis buat nemuin mana yang klik sama kepribadian kamu. Kita buka daftar ini dengan bisnis sejuta umat, reseller dan dropshipper. Banyak yang bilang bisnis ini udah basi atau terlalu penuh persaingan. Tapi faktanya, di tahun 2026, bisnis ini justru berevolusi jadi lebih cerdas berkat bantuan AI. Bedanya simpel. Kalau reseller, kamu beli barang dulu, stok di rumah, baru jual. Modalnya lebih besar, tapi untungnya lebih tebal. Kalau dropshipper, kamu cuma jadi perantara. Ada orderan masuk, kamu teruskan ke penyedia barang, mereka yang kirim ke pembeli atas nama kamu. Modalnya? Hampir nol. Kenapa bisnis ini tetap primadona di 2026? Karena sekarang kita punya social commerce. Orang nggak lagi cuma belanja di marketplace, tapi belanja langsung dari konten video atau live streaming. Kunci suksesnya bukan lagi siapa yang punya barang paling banyak, tapi siapa yang kontennya paling menarik. Gimana cara mulainya supaya nggak boncos? Ikuti formula ini. Langkah 1, temukan niche micro. Jangan cuma jualan baju, itu terlalu luas. Di 2026, jadilah spesifik. Jualanlah baju olahraga ramah lingkungan. Atau gadget khusus kreator konten. Makin spesifik, makin mudah kamu ditemukan oleh pembeli yang tepat. Langkah 2, kurasi supplier via AI. Gunakan AI untuk riset supplier mana yang punya rating terbaik dan pengiriman tercepat. Pastikan mereka punya fitur real-time stock supaya kamu nggak malu-maluin pas pembeli nanya tapi barangnya habis. Langkah 3, otomasi konten. Gunakan alat bantu AI untuk bikin deskripsi produk yang persuasif dan edit foto produk jadi video pendek yang estetik. Tugas kamu cuma satu, jadi wajah dari brand tersebut. Siapa sih yang cocok jalanin ini? Bisnis ini buat kamu yang punya insting dagang yang kuat dan senang main media sosial. Kalau kamu tipe orang yang suka riset tren, update sama barang-barang unik yang lagi viral, dan jago komunikasi lewat chat, this is for you. Satu rahasia kecil. Di 2026, jangan cuma perang harga. Pembeli sekarang lebih peduli sama servis. Berikan garansi tambahan atau packaging yang unik kalau kamu reseller. Kalau kamu dropshipper, pastikan kamu sudah mencoba produknya sendiri sebelum dijual, biar kamu bisa bikin ulasan yang jujur. Kejujuran adalah mata uang termahal sekarang. Intinya, reseller dan dropshipper bukan soal jualan barang orang lain, tapi soal membangun toko kurasi milik kamu sendiri. Siap mulai? Oke. Sekarang kita geser ke ide kedua yang gak kalah menarik. Memasuki ide kedua, admin media sosial. Meskipun banyak orang dulu berpikir pekerjaan ini hanya untuk membantu mengunggah gambar dan membalas komentar, harga PM, pada tahun 2026, peran ini telah berubah 180 derajat. Sekarang, admin media sosial adalah jantung sebuah bisnis. Mengapa? Karena di era AI robotik ini, pelanggan benar-benar haus akan sentuhan manusia yang memahami emosi mereka. Apa tugas sebenarnya dari admin media sosial di tahun 2026? Pekerjaan Anda bukan lagi duduk di depan laptop 24 jam sehari. Dengan bantuan AI, pekerjaan teknis menjadi lebih cepat, tetapi tanggung jawab Anda lebih besar di bidang ini. Penyuntingan dan penjadwalan, Anda tidak perlu khawatir tentang waktu terbaik untuk memposting. Gunakan alat seperti Meta Business Suite atau Buffer yang memiliki AI untuk menentukan kapan audiens Anda paling aktif. Ini yang paling penting. Anda tidak hanya membalas komentar, tetapi membangun komunitas. Anda perlu tahu kapan harus menggunakan lelucon yang sedang tren, kapan harus serius, dan kapan harus menunjukkan empati. Analisis dan strategi, Anda harus pandai membaca data. Mengapa video kemarin menjadi viral tetapi video hari ini tidak? Anda adalah detektif yang menemukan formula kesuksesan untuk merek tersebut. Strategi, admin plus penutupan, tambang emas. Narasi, ingin tahu rahasia untuk meminta gaji lebih tinggi sebagai admin? Jangan hanya menawarkan layanan posting. Tawarkan layanan admin plus penutupan. Ini berarti pekerjaan Anda bukan hanya membalas DM, tetapi memastikan bahwa DM tersebut berakhir dengan penjualan.
pada tahun 2026, pemilik bisnis tidak akan ragu untuk membayar komisi tambahan jika Anda berhasil mengubah pengikut menjadi pembeli tetap. Ini adalah keterampilan yang belum dapat dilakukan oleh robot AI sesempurna manusia. 4. Langkah-langkah untuk memulai dan menemukan klien. Narasi bagaimana Anda memulai jika Anda tidak memiliki pengalaman. Temukan niche spesifik. Jangan menjadi admin untuk semua orang. Pilih satu bidang, misalnya admin klinik gigi spesialis, atau admin kedai kopi. Ketika Anda ahli dalam satu bidang, nilai Anda lebih tinggi. Bangun portofolio Anda sendiri, kelola akun media sosial Anda sendiri sebagai testimoni. Tunjukkan bagaimana Anda meningkatkan pengikut atau interaksi di akun-akun tersebut. Gunakan AI sebagai asisten, gunakan ChatGPT atau Gemini untuk membuat draft keterangan, tetapi pastikan Anda mengeditnya agar sesuai dengan suasana lokal, sehingga Anda tidak terlihat seperti robot. Bisnis sampingan ini sangat cocok untuk Anda yang terorganisir, sabar, dan suka berkomunikasi. Jika Anda tipe orang yang selalu up-to-date dengan tren terbaru, pandai menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan nyaman bekerja dengan ponsel laptop di mana saja, ini adalah bisnis sampingan yang paling stabil untuk Anda. Jadi, jangan remehkan peran admin. Di tahun 2026, mereka adalah jembatan antara teknologi dan hati pelanggan. Siap menjadi suara di balik merek favorit Anda? Mari kita lanjutkan ke ide ketiga yang sangat cocok untuk Anda yang suka memasak. Masuk ke ide ketiga. Jasa desain grafis. Banyak yang bilang, ngapain pakai desainer kalau ada AI? Tapi dengerin ini baik-baik. Di tahun 2026, permintaan jasa desain grafis justru naik drastis. Kenapa? Karena saat semua orang bisa bikin gambar pakai AI, dunia jadi penuh dengan visual yang seragam. Brand-brand sekarang butuh desainer manusia untuk memberikan karakter, emosi, dan konsistensi yang nggak bisa dibikin cuma pakai satu klik tombol. Tugas desainer grafis sekarang sudah berevolusi. Kamu bukan lagi sekadar tukang gambar, tapi seorang visual strategist. Di tahun 2026, klien gak cuma minta logo. Mereka minta brand identity kit, bukan cuma logo, tapi aturan main warnanya, jenis hurufnya, sampai gaya fotonya supaya brand mereka terlihat beda di medsos. Motion graphics ringan, konten 2026 itu video. Desainer yang bisa bikin teks bergerak atau animasi pendek buat Reels/TikTok, punya nilai jual 3x lipat lebih tinggi. Visual asset untuk AI, banyak perusahaan butuh desainer untuk membuat aset visual asli yang nantinya jadi bahan latihan, training AI internal mereka sendiri. Gimana cara kerja yang efisien di 2026? Jangan musuhi AI, tapi jadikan asisten. Gunakan AI untuk bikin moodboard atau variasi ide dalam hitungan detik. Setelah itu, gunakan sentuhan tangan kamu untuk memperbaiki detail, tipografi, dan komposisi yang manusiawi. Hasilnya, kamu bisa selesain 5 proyek dalam waktu yang biasanya cuma cukup buat satu proyek. Itulah cara kamu melipat gandakan cuan. Nggak perlu takut sama desainer murah di situs freelance. Ini rahasianya. Spesialisasi niche, jangan jadi desainer generalis. Jadilah desainer khusus produk skincare atau desainer khusus startup AI, makin spesifik makin mahal harga kamu. Jual paket langganan, jangan jual desain per biji. Tawarkan paket langganan bulanan untuk UMKM, misalnya 10 konten medsos plus 2 banner iklan per bulan. Ini bikin pendapatan sampingan kamu jadi stabil. Portfolio adalah segalanya. Pajang karya kamu di platform visual seperti Behance atau Instagram. Tunjukkan prosesnya, bukan cuma hasil jadinya, biar klien tahu nilai pemikiran kamu. Bisnis ini sangat cocok buat kamu yang kreatif, punya selera visual yang tinggi, dan teliti terhadap detail. Kalau kamu suka memperhatikan paduan warna di jalanan, atau gemes lihat menu restoran yang fontnya berantakan, berarti kamu punya jiwa desainer. Modal kamu cuma laptop yang mumpuni, koneksi internet, dan imajinasi. Dunia digital butuh mata yang tajam untuk membedakan mana yang biasa saja dan mana yang luar biasa. Jadilah mata itu. Oke, setelah visual, kita pindah ke ide keempat yang pas buat kamu yang senang berbagi ilmu dan punya kesabaran tinggi. Kita masuk ke ide keempat, penulis artikel dan copywriter. Banyak orang panik dan bilang, kan sudah ada ChatGPT, Gemini, dan kawan-kawannya, penulis sudah nggak laku dong. Jawabannya, salah besar. Di tahun 2026, internet justru kebanjiran konten, sampah,
yang dihasilkan AI secara massal. Dampaknya, pembeli dan pembaca jadi makin pintar. Mereka bisa mencium mana tulisan robot yang kaku dan mana tulisan manusia yang punya jiwa. Disinilah peluang emas kamu muncul. Kamu harus paham dua peran utama yang sangat dicari brand di tahun 2026 ini. Copywriter, ini adalah penulis yang tujuannya menghasilkan uang. Kamu menulis teks iklan, landing page, atau email marketing. Tugas kamu adalah menggunakan psikologi untuk meyakinkan orang agar mengklik tombol beli sekarang. Di era AI, copywriter yang paham empati manusia adalah raja. Content writer, artikel, kamu menulis untuk mengedukasi, tapi bukan sekadar rangkuman informasi. Di 2026, algoritma Google sangat memuja yang namanya EEAT, experience, expertise, authoritativeness, trustworthiness. Tulisan kamu harus mengandung pengalaman pribadi dan opini yang kuat yang tidak dimiliki AI. Jangan kerja manual seperti tahun 2010. Di tahun 2026, penulis sukses adalah penulis hybrid. Kamu gunakan AI untuk membuat kerangka tulisan outline, meriset data mentah, mencari ide judul yang menarik. Tapi setelah itu, kamu masuk sebagai sutradara. Kamu tambahkan cerita pribadi, kamu masukkan humor yang relevan dengan tren lokal, dan kamu pastikan pesan brandnya tersampaikan dengan halus. Hasilnya, tulisan berkualitas tinggi yang selesai dalam waktu singkat. Biar bayaran kamu nggak receh, jangan jadi penulis umum. Fokuslah pada bidang yang butuh akurasi tinggi dan sentuhan manusia, seperti teknologi dan AI. Menjelaskan hal rumit jadi simpel. Green economy, menulis tentang keberlanjutan dan lingkungan. Mental health dan wellness, bidang yang sangat butuh empati mendalam. B2B SaaS, menulis untuk perusahaan software besar. Siapa yang cocok jadi penulis di 2026? Kamu yang punya rasa ingin tahu tinggi, senang membaca, dan punya empati besar. Kamu nggak harus punya gelar sastra. Selama kamu bisa bercerita dan paham apa yang diinginkan pembaca, kamu bisa sukses di sini. Modalnya cuma laptop, koneksi internet, dan kemampuan berpikir kritis. Ingat, kata-kata adalah senjata. Dan di dunia yang makin otomatis, kata-kata yang jujur adalah yang paling mematikan. Oke, dari dunia tulisan, kita beralih ke dunia rekomendasi yang bisa bikin kamu dapat komisi sambil rebahan. Masuk ke ide kelima, sebuah bisnis yang sering disebut sebagai jalur ninja menuju passive income, affiliate marketer. Konsepnya sederhana, kamu promosikan produk orang lain, dan kalau ada yang beli lewat link kamu dapat komisi. Tapi di tahun 2026, strateginya sudah berubah total. Kalau dulu orang cuma asal spam link di kolom komentar, sekarang cara itu sudah basi, dan malah bikin akun kamu di-ban. Kenapa bisnis ini makin meledak di 2026? Karena algoritma media sosial sekarang sangat memprioritaskan konten berbasis minat. Artinya video kamu nggak perlu punya jutaan followers buat viral. Selama konten kamu bermanfaat bagi orang yang tepat, video kamu akan disebarkan. Selain itu, brand sekarang lebih suka bayar komisi ke ribuan orang kecil daripada bayar miliaran ke satu artis besar. Ini adalah peluang emas buat kamu. Gimana cara mainnya supaya komisinya nggak cuma recehan? Gunakan strategi low volume, high trust. Jangan promosikan semua barang. Fokuslah pada satu kategori yang kamu kuasai. Misalnya, kamu hobi gadget, jadilah rujukan buat orang yang cari aksesoris laptop. Atau kamu ibu rumah tangga, jadilah rujukan buat alat masak yang benar-benar awet. Di 2026, orang nggak beli karena barangnya bagus, tapi karena mereka percaya sama orang yang merekomendasikannya. Langkah mulainya simple, tapi butuh konsistensi. Daftar program affiliate, mulai dari yang umum seperti Shopee, TikTok, Amazon, hingga affiliate produk digital, kursus online/software. Bikin konten, problem solution, jangan cuma tunjukin barangnya. Tunjukin masalah apa yang diselesaikan barang itu. Contoh, wajah kusam setelah kerja lembur, ini skincare rutin yang bantu saya tetap segar. Otomasi dengan AI. Gunakan AI untuk riset kata kunci yang lagi tren dan buat skrip video yang pendek tapi hooking dalam hitungan detik. Siapa yang cocok jadi affiliate marketer? Kamu yang persuasif, suka berbagi rekomendasi, dan konsisten bikin konten. Kamu nggak perlu jadi ahli kamera, cukup berbekal HP, dan kemauan buat mencoba produk. Bisnis ini cocok buat kamu yang pengen punya penghasilan tanpa pusing soal stok barang, pengemasan, atau pengiriman. Affiliate marketing adalah tentang membangun reputasi.
Sekali orang percaya sama rekomendasi kamu, uang akan datang sendiri. Oke, dari dunia digital, kita turun ke bumi untuk ide keenam. Sebuah bisnis yang sangat personal dan bikin perut kenyang. Kita masuk ke kategori favorit sepanjang masa, kuliner. Tapi di tahun 2026, bisnis catering rumahan dan rice box sudah naik kelas. Kenapa? Karena masyarakat urban sekarang nggak cuma cari yang kenyang, tapi mereka cari makanan yang bisa bikin mereka tetap produktif tanpa rasa bersalah, guilt-free. Kalau kamu cuma jualan nasi ayam goreng biasa, kamu bakal tenggelam. Tapi kalau kamu jualan solusi makan siang, kamu bakal jadi pemenang. Tren menu di 2026 bergeser ke arah healthy comfort food. Orang kangen masakan rumahan seperti ayam suwir, telur balado, atau oseng mercon, tapi dengan versi yang lebih sehat. Kurangi minyak dan garam, gunakan teknik air fryer atau kukus yang tetap lezat. Menu fusion, jangan takut buat eksperimen, misalnya rice box rendang gyudon atau nasi kuning quinoa. Perpaduan rasa lokal dan internasional adalah magnet utama buat konsumen milenial dan Gen Z. Rahasia cuan stabil di bisnis catering 2026 adalah sistem langganan. Jangan jualan harian yang bikin kamu pusing cari pembeli tiap pagi. Tawarkan paket mingguan atau bulanan. Kenapa? Karena dengan langganan, kamu bisa belanja bahan baku sekaligus banyak, bulk buying, yang artinya modal kamu lebih kecil, dan sisa makanan, food waste, jadi hampir nol. Gunakan AI, kamu bisa pakai AI sederhana untuk menyusun variasi menu selama 30 hari supaya pelanggan gak bosan, sambil tetap menghitung kalori di setiap porsinya. Di tahun 2026, kemasan plastik sekali pakai itu sudah dianggap kuno dan bisa merusak citra bisnis kamu. Gunakan wadah dari serat tebu, kertas ramah lingkungan, atau bahkan sistem wadah kembali, reusable box, untuk pelanggan tetap. Selain bantu bumi, kemasan yang estetik dan ramah lingkungan adalah bahan konten yang sangat disukai di media sosial. Langkah mulainya nggak harus langsung buka toko fisik. Pre-order PO, mulailah dengan sistem PO di WhatsApp atau Instagram. Masak sesuai jumlah pesanan saja biar risiko rugi nol. Foto produk yang bicara, di 2026, orang makan pakai mata dulu. Pastikan pencahayaan foto menu kamu bagus dan tunjukkan kebersihan dapur kamu lewat konten behind the scene. Target market spesifik, fokus ke satu area, misalnya komplek perumahan tertentu atau satu gedung perkantoran. Ongkir murah adalah kunci. Bisnis ini buat kamu yang hobi masak, disiplin soal kebersihan, dan punya manajemen waktu yang baik. Kamu nggak perlu jadi koki profesional, selama kamu punya resep rahasia, keluarga dan bisa mengemasnya dengan modern, dapur kamu bisa jadi mesin cetak uang di tahun 2026. Makanan adalah bahasa cinta yang paling universal. Dan di tahun 2026, cinta itu berarti memberi makanan yang sehat dan praktis. Oke, sudah kenyang bahas makanan? Sekarang kita lanjut ke ide ketujuh, bisnis yang pas buat kamu yang senang camilan, tapi nggak mau gemuk. Ngaku deh, siapa di sini yang nggak bisa kerja, belajar, atau nonton tanpa ngemil? Di tahun 2026, bisnis snack atau camilan tetap jadi juara karena satu alasan. Ngemil itu bukan soal lapar, tapi soal hiburan. Tapi, di tengah gempuran brand besar, gimana caranya camilan rumahan kamu bisa dilirik? Kuncinya ada pada dua hal, inovasi rasa dan visual yang racun di media sosial. Ada dua kubu besar di tahun 2026 yang bisa kamu masuki. Kubu sehat, guilt-free, orang ingin ngemil tapi takut gemuk. Kamu bisa jual keripik buah vacuum-fried, kacang-kacangan dengan bumbu alami, atau granola bites. Fokusnya adalah rendah kalori tapi tetap enak. Kubu artisanal, unique flavors. Orang mencari rasa yang gak biasa. Misalnya keripik singkong rasa truffle, makaroni bumbu daun jeruk pedas, atau basreng dengan bumbu rempah asli. Bukan sekadar bumbu tabur instan. Semakin unik rasa yang kamu tawarkan, semakin tinggi harga yang bisa kamu pasang. Kamu bisa mulai dengan dua cara. Produksi sendiri, kamu punya resep rahasia, dan masak sendiri. Keunggulannya, rasa nggak akan bisa ditiru orang lain. Repackaging, white label, kamu ambil dari grosir besar, lalu kamu kemas ulang dengan brand kamu sendiri. Di tahun 2026, kemasan adalah segalanya. Botol estetik atau pouch minimalis dengan desain yang keren bisa bikin harga keripik naik dari Rp10.000 jadi Rp25.000. Gimana cara jualan snack biar viral di 2026? Gunakan konten ASMR suara, kriuk, saat makan snack adalah promosi terbaik.
Penonton akan merasa lapar dan langsung klik keranjang kuning. Jadikan hampers, jangan cuma jual bungkus kecil. Buat paket, snack box, untuk kado ulang tahun, wisuda, atau self-reward. Di 2026, snack bukan cuma buat dimakan sendiri, tapi buat diberikan ke orang tersayang sebagai bentuk perhatian. Bisnis ini cocok banget buat kamu yang kreatif dalam pengemasan, suka mencoba rasa baru, dan senang membangun jaringan pertemanan luas. Karena biasanya, pelanggan pertama snack kamu adalah teman dekat, rekan kantor, atau tetangga. Modalnya fleksibel, bisa dimulai dari 500.000 sampai beberapa juta saja. Camilan itu kecil bentuknya, tapi besar untungnya kalau kamu konsisten jaga kualitas rasa. Oke, dari yang renyah-renyah, kita pindah ke ide ke-8, bisnis yang sangat praktis dan sangat dicari oleh keluarga sibuk di 2026. Kita masuk ke ide ke-8, frozen food. Tapi buang jauh-jauh bayangan kalau frozen food itu cuma nugget atau sosis pabrikan. Di tahun 2026, frozen food sudah naik kelas menjadi gourmet home solution. Bayangkan rendang, dimsum artisan, hingga sup krim jamur yang rasanya kayak di restoran bintang 5, tapi bisa disajikan cuma dalam 5 menit dari freezer kamu. Inilah bisnis yang dicari oleh jutaan pekerja urban yang nggak punya waktu masak tapi benci makanan instan penuh pengawet. Ada perubahan besar pada standar pembeli di tahun 2026. Produk kamu bakal laris manis kalau punya 3 label ini. Air fryer ready. Karena hampir setiap rumah punya air fryer, pastikan produk frozen kamu tetap renyah saat dipanaskan tanpa minyak goreng. Fast frozen nutrition. Berikan edukasi bahwa teknologi pembekuan cepat yang kamu gunakan justru mengunci nutrisi lebih baik daripada makanan yang didiamkan lama di suhu ruang. Spesialisasi diet. Mulailah melirik ceruk pasar seperti frozen food khusus MPASI bayi tanpa gula garam, makanan tinggi protein untuk anak gym, atau pilihan vegan. Kenapa bisnis ini sangat disukai pelaku bisnis sampingan? Karena resikonya terukur. Berbeda dengan catering yang makanannya cepat basi, frozen food punya masa simpan yang panjang. Kamu bisa produksi besar di akhir pekan saat libur kerja, lalu fokus di pemasaran dan pengiriman di hari kerja. Ini adalah cara paling cerdas buat kamu yang punya modal waktu terbatas tapi ingin punya stok barang yang selalu siap jual. Gimana cara jualannya di 2026? Paket mingguan jangan jual satuan. Jual paket, stok makan seminggu berisi 7 menu berbeda. Ini sangat membantu pelanggan dalam merencanakan makan mereka. Meal planning. Konten, behind the science. Tunjukkan kebersihan dapur kamu dan proses vacuum sealing yang kedap udara. Di 2026, transparansi proses adalah cara tercepat membangun kepercayaan. Gunakan reseller lokal, karena biaya ongkir barang beku lumayan mahal, harus same day, bangun jaringan reseller di setiap titik kota, agar produk kamu bisa sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi masih beku. Bisnis ini cocok buat kamu yang sangat rapi, mengerti standar keamanan pangan, dan teratur dalam stok barang. Kamu butuh investasi di alat seperti freezer berkualitas dan mesin vacuum sealer. Kalau kamu senang eksperimen di dapur tapi juga suka dengan keteraturan sistem stok, ini adalah bisnis sampingan impian kamu. Frozen food adalah tentang menjual, waktu, dan kemudahan bagi pelanggan kamu. Oke, setelah urusan perut beres, kita pindah ke ide ke-9, bisnis minuman yang modalnya tipis, tapi untungnya manis banget kalau lokasinya pas. Kita masuk ke ide ke-9, jualan minuman kekinian. Kenapa bisnis ini nggak pernah mati? Karena di iklim tropis seperti kita, orang mungkin bisa menahan lapar, tapi sulit menahan haus. Menariknya, di tahun 2026, tren minuman sudah bergeser. Orang mulai meninggalkan bom gula dan beralih ke minuman yang punya manfaat lebih. Kalau kamu bisa menggabungkan rasa yang enak dengan label sehat, kamu punya tambang emas di tangan kamu. Kalau tahun-tahun lalu kopi susu gula aren merajalela, di 2026 ada 2 primadona baru. Tea mocktails dan fruity teh premium yang dicampur dengan buah asli atau rempah. Rasanya mewah, segar, tapi tetap ringan. Functional drinks, minuman yang punya fungsi tambahan. Misalnya minuman dengan tambahan kolagen untuk kulit, electrolytes untuk hidrasi ekstra, atau minuman berbahan dasar plant-based seperti susu gandum, oat milk, dan susu almond. Ingat, di 2026, label less sugar bukan lagi pilihan, tapi kewajiban kalau kamu mau langgeng. Di 2026, kamu nggak butuh kafe besar yang mahal sewanya. Strategi paling jitu adalah microbooth. Cukup booth kecil berukuran 1x1 meter di depan minimarket, dekat halte, atau di teras rumah yang padat penduduk.
Fokus pada 2 jalur penjualan. Walk-in, orang lewat yang haus dan butuh minuman cepat, kurang dari 2 menit penyajian. Delivery online, pastikan kemasan kamu tahan banting dan estetik. Gunakan seal yang rapat supaya es gak cepat cair dan minuman gak tumpah di jalan. Gimana cara bikin orang rela antre? Di dunia minuman orang minum pakai mata dulu. Warna yang menarik, gunakan bahan alami seperti bunga telang, warna biru, matcha, hijau, atau buah naga ungu, untuk menciptakan warna gradasi yang cantik di foto. Konten, behind the bar, tunjukkan kebersihan es batu kamu dan proses pembuatan minuman yang profesional. Di 2026, orang sangat peduli dengan kebersihan air dan bahan yang kamu gunakan. Bisnis ini sangat cocok buat kamu yang ceria, cekatan, dan suka berinteraksi dengan orang. Kamu harus bisa tetap tersenyum meskipun sedang melayani banyak pesanan saat cuaca panas. Modalnya relatif kecil, mulai dari 3-7 juta rupiah saja, kamu sudah bisa punya gerobak kekinian dan bahan baku awal yang lengkap. Minuman adalah bisnis volume. Untungnya mungkin tidak besar per gelas, tapi kalau kamu punya lokasi yang ramai, recehan itu bakal jadi bukit dalam sebulan. Oke, dari yang segar-segar, kita beralih ke ide terakhir, sebuah bisnis jasa yang sangat dicari oleh masyarakat urban yang sadar akan kesehatan rumah tangga. Sampailah kita di ide ke-10, bisnis yang mungkin terdengar teknis, tapi cuannya sangat manis. Jasa sanitasi mikro dan hydrovacuum. Pernah terpikir nggak, meskipun rumah terlihat bersih, tapi kenapa kita masih sering bersin-bersin? Atau anak-anak gampang alergi? Jawabannya ada di dalam kasur, sofa, dan karpet kita. Di tahun 2026, orang sudah sadar kalau musuh terbesar kesehatan keluarga bukan cuma sampah yang terlihat, tapi tungau, debu mikro, dan polutan yang bersembunyi di balik serat kain. Kenapa nggak pakai vacuum cleaner biasa? Bedanya ada pada medianya. Teknologi hydrovacuum menggunakan air sebagai filter. Debu dan tungau yang tersedot langsung terikat di dalam air, sehingga tidak akan terbang lagi ke udara. Di tahun 2026, jasa ini bukan lagi barang mewah, tapi sudah jadi kebutuhan rutin setiap 3 atau 6 bulan sekali bagi keluarga urban. Ini adalah bisnis tentang menjual udara segar dan tidur yang berkualitas. Gimana cara memasarkannya biar orang langsung mau pesan? Tunjukkan hasilnya. Di bisnis ini, seeing is believing. Tunjukkan video saat air bening di dalam mesin berubah menjadi keruh dan berlumpur setelah menyedot satu kasur. Itu adalah promosi paling ampuh yang bikin penonton merasa butuh jasa kamu saat itu juga. Sistem paket jangan cuma tawarkan cuci kasur. Buat paket, sanitasi rumah sehat yang mencakup kasur, sofa, hingga gorden. Edukasi bahaya tungau. Gunakan konten edukasi tentang dampak buruk tungau bagi pernapasan dan kulit. Di 2026, konten yang informatif jauh lebih menjual daripada sekadar iklan biasa. Kelebihan utama bisnis ini adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa mulai di hari Sabtu dan Minggu saja. Modal alat, kamu butuh investasi mesin hidrovacuum yang berkualitas. Meski harganya lumayan, mesin ini sangat awet dan bisa balik modal dalam hitungan bulan jika kamu punya jadwal yang rutin. Layanan panggilan, kamu nggak butuh kantor. Cukup bawa alat ke rumah pelanggan. Di tahun 2026, layanan on-demand seperti ini sangat dihargai karena kepraktisannya. Bisnis ini sangat cocok buat kamu yang teliti, pekerja keras, dan jujur. Karena kamu akan masuk ke area pribadi pelanggan, kamar tidur, kejujuran dan etika kerja adalah modal utama untuk mendapatkan pelanggan tetap. Kalau kamu suka dengan hasil kerja yang terlihat instan dan senang membantu orang hidup lebih sehat, ini adalah jalan sukses kamu. Itulah 10 ide bisnis sampingan di tahun 2026. Mulai dari dunia digital yang serba AI, bisnis kuliner yang lezat, sampai jasa kesehatan rumah tangga yang sangat personal. Ingat, tidak ada bisnis yang terlalu kecil, yang ada hanyalah kemauan yang terlalu kecil. Dunia tahun 2026 menawarkan peluang bagi siapa saja yang mau beradaptasi dan memberikan solusi. Pilih satu yang paling sesuai dengan kata hati dan keahlian kamu, lalu mulailah hari ini. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi sempurna.